Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa terlihat untuk share screen-nya? Bisa mas, bisa mas. Oke, siap. Bisa Mas, Terima kasih kelihatan. atas waktunya, Mas Rio. Oke, eh, sesuai dengan yang ada di poster, di hari ini kita akan membahas tentang webinar. Tolong Mas Rio, mic-nya di di off mic dulu ya, di mute. Baik, ini udah direkam kan ya? Oke, sudah direkam. Oke, jadi webinar kali ini berjudul Front End Must Be Secure. Jadi atau artinya front end harus aman. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah mendengar terkait keamanan di bidang cyber, terutama di bagian sistem informasi ya. Kan kita juga di Prodi Teknik Informatika dan juga Manajemen Informatika yang bergeraknya di bidang pembuatan sistem informasi. Tentunya kita agak asing dengan kata-kata front end juga kan ya. Nah, mungkin yang asing di teman-teman yaitu yang biasanya kan yang di secure atau yang diamankan itu kan di bagian back end. Kalau kita bilang keamanan pasti banyaknya ke bagian back end. Cuman ini yang saya angkat di bagian front end-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Di hari ini mungkin kita sedikit mengenal aja ya untuk keamanan di bidang front end. Jadi ada 3 topik yang kita bahas. Jadi pengertian front end-nya dulu, kemudian ancaman kejahatan yang menyerang front end, yang ketiga cara mengamankan front end dan tools-toolsnya. Mungkin seperti itu. Oke, kita tarik ke belakang dulu ya. Apa sih front end itu? Nah, teman-teman pasti di sini juga sudah tahu kan apa sih front end itu? Karena juga nggak lagi-lagi nggak asing tuh di dunia teknik informatika dan program studi manajemen informatika. Front end juga sudah jadi bahasa sehari-hari kita kan di bidang pengembangan sistem informasi seperti itu. Nah, front end di sini kalau kita cari pengertiannya merupakan bagian dari sebuah aplikasi atau situs web atau juga bisa dari aplikasi Android ya yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Ini mencakup semua elemen yang dilihat dan berinteraksi dengan pengguna di layar mereka termasuk tata letak, desain, konten, fitur antarmuka pengguna. Mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin kalau
teman-teman berbicara dengan front end pasti tahu di aplikasi atau di web itu kan ada halaman awalnya antar muka yang berinteraksi dengan kita, yang memuat tentang desain, struktur, tata letak, dan apa sih pokok intinya yang dilihat pertama kali oleh user ketika menggunakan aplikasi atau situs web tersebut atau sistem informasi yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Cuman kita di sini nanti akan perinci di bagian webnya aja ya. Kemudian beberapa komponen utama dari front end ya juga teman-teman pasti sudah sangat paham ya. Terutama untuk para sepuh-sepuh yang juga hadir di sini. Oh ya, mungkin kalau dari teman-teman nanti ada yang penjelasan saya ada yang terpotong atau kurang jelas bisa langsung diingatkan ya. Oke, ada HTML, Hypertext Markup Language, bahasa untuk menentukan elemen-elemen seperti paragraf, header, tautan gambar. Oke, maaf teman-teman barusan ada sedikit gangguan ya. Kita ulang lagi. Bentar. Oke, sudah terlihat mungkin? Mohon konfirmasinya teman-teman. Sudah. Oke, baik. Oke, kita mulai dari tadi ya, HTML mungkin juga sudah tahu. Jadi bahasa untuk tata letak, mengatur tata letak, kemudian CSS untuk gampangnya seperti stylishnya, warna, font, margin, padding, dan terlihat responsif. Kemudian ada JavaScript untuk umumnya pakai untuk animasi ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada framework dan library front end seperti React, Angular, Vue.js. Kemudian ada desain responsifnya. Jadi agar tampilan situs web beradaptasi dengan ukuran-ukuran dari layar yang atau perangkat yang digunakan oleh teman-teman. Jadi ketika developer membuat suatu website diharapkan bisa responsif. Jadi websitenya bisa mengikuti ukuran-ukuran yang perangkat yang pengguna pakai, kira-kira seperti itu. Mungkin juga teman-teman di sini juga sudah paham terkait arti dari responsif sendiri dan juga mungkin beberapa hal yang saya sebutkan terkait front end itu sendiri. Karena juga teman-teman di sini juga ada suhu-suhu yang sudah mengetahui di developer website, kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke yang kedua. Kenapa front end perlu aman dan apa ancaman yang ada? Pengaman front end web adalah krusial untuk melindungi aplikasi web dari berbagai ancaman keamanan yang dapat membahayakan data pengguna, integritas aplikasi, dan pengalaman pengguna. Hal ini disebabkan front end merupakan halaman terbuka atau halaman yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Jadi kan seperti yang kita tahu tadi,
front end halaman web yang langsung berinteraksi dengan pengguna gitu. Kalau backend kan di baliknya atau tak terlihat, kasarnya seperti itu. Kemudian ancaman-ancamannya, contoh ancaman front end itu ada cross-site scripting, adalah serangan di mana penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan oleh browser. Dampaknya dapat mencuri cookie, data sesi atau informasi pribadi pengguna, telah memungkinkan penyerang mengendalikan akun pengguna. Kemudian cross-site request forgery, penjelasan CSRF adalah serangan di mana penyerang memasukkan permintaan yang sah dari pengguna yang sudah terautentikasi ke aplikasi web. Dapat menyebabkan perubahan data atau tindakan yang tidak diinginkan tanpa sepengetahuan pengguna. Oke, kita lanjut. Form hijacking. Form hijacking terjadi ketika penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam formulir web untuk mencuci data yang dimasukkan oleh pengguna. Dampaknya yaitu dapat mencuri informasi sensitif seperti nomor, kalau ada hal-hal yang nomor data pribadi dari penggunanya. Kemudian content spoofing. Content spoofing terjadi ketika penyerang menipu pengguna dengan menyajikan konten palsu yang tampak sah di dalam halaman web. Dampaknya dapat menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Ini sering marak terjadi ya. Atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan informasi palsu yang diberikan oleh pembuatnya, seperti itu. Membuat yang palsu ya. Kemudian kita beralih ke topik yang ketiga. Dari ancaman-ancaman tadi, gimana sih cara yang dapat kita lakukan untuk mengamankan front end seperti itu? Kita di sini nggak akan membahas secara detail dan mendalam dan mempraktekkan caranya, cuman kita akan sedikit mengenal saja. Untuk melindungi front end web dari serangan cyber, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai teknik dan praktik keamanan. Seperti menghindari penyimpanan data sensitif di klien. Jadi penyimpanan data sensitif di sisi klien, misalnya dalam local storage, itu dapat beresiko. Simpan data sensitif di server dan gunakan token yang aman untuk autentikasi sesi. Kemudian proteksi terhadap clickjacking. Seperti tadi, clickjacking sudah dijelaskan. Caranya menggunakan header X frame options atau content security policy, CSP, frame and sectors untuk mencegah situs dimuat dalam inframe oleh domain yang tidak dipercaya. Kemudian ada validasi dan sanitasi input. Jadi selalu divalidasi dan disanitasi input pengguna, baik dari sisi klien ataupun dari servernya. Kemudian caranya itu gunakan pustaka atau framework yang memang sudah terpercaya dan juga yang sudah terpercaya untuk validasi inputnya. Pastikan data yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan. Jadi tidak mengandung karakter-karakter yang berbahaya. Kemudian menggunakan HTTPS, mengenkripsi data yang dikirim antara klien dan server melindungi dari serangan man in the middle. Caranya mendapatkan sertifikat SSL atau TLS dan konfigurasikan server web untuk menggunakan HTTPS. Kemudian selanjutnya ada pemantauan dan logging. Penjelasannya memantau dan mencatat aktivitas mencurigakan dapat membantu mendeteksi dan merespon serangan secara cepat. Ya tentunya dengan kita secara terus memantau, kita juga akan tahu apakah ada gangguan nggak sih dalam sistem kita. Implementasikan logging dan pemantauan keamanan secara analisis log untuk mendeteksi pola serangan. Kemudian pembaruan dan patch reguler. Jadi kerentanan keamanan sering ditemukan dan diperbaiki dalam pembaruan perangkat lunak. Jadi pastikan semua pustaka framework dan alat yang digunakan dalam pengembangan front end selalu dilengkapi dengan versi baru. Ya mungkin itu aja. Oh sebelumnya gini. Ancaman yang terjadi yang saya bahas itu bukan sudah tidak mencakup semuanya. Jadi masih banyak ancaman-ancaman yang
memang saya tidak bahas karena kita di sini konsepnya hanya sedikit mengenal saja. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa exploring terkait hal itu. Juga cara-caranya juga ada banyak juga yang bisa teman-teman explore sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyimak untuk webinarnya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyakan ya. Boleh, Mas Arya, boleh. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja untuk diskusinya. Terima kasih sudah bergabung di webinar yang singkat-singkat ini. Meskipun dari target awal 50 yang cuma 6, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga Cemara.